لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu sore yang tenang, langit memerah bagai kain sutra yang terbakar matahari. Angin padang yang hangat menyapu hamparan tanah yang luas. Sementara Nabi Lut berjalan perlahan melewati jalan berdebu menuju rumahnya. Setiap langkahnya terasa berat karena beban hati yang ia pikul. Kaumnya, penduduk negeri Sodom, telah tenggelam dalam perbuatan tercela yang belum pernah dilakukan umat manapun sebelumnya. Mereka telah meninggalkan batas moral, meninggalkan fitrah yang suci, dan menutup telinga dari setiap nasihat yang selama ini beliau sampaikan dengan penuh kesabaran. Ketika Nabi Lut tiba di rumahnya, ia disambut oleh istrinya, namun sambutan itu tidak hangat. Istrinya memandangnya sekilas, lalu berkata, "Engkau terlihat sangat letih, Lut." "Aku khawatir terhadap keadaan kaum kita," jawab Nabi Lut pelan. "Setiap hari aku berusaha mengajak mereka kembali kepada kebaikan, namun tidak ada perubahan. Malah mereka semakin tenggelam dalam kemaksiatan." Istrinya hanya mengangkat bahu tanpa simpati. "Kaum itu sudah seperti itu sejak lama. Mengapa engkau bersusah payah memikirkan mereka setiap saat?" "Karena aku bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran," jawab Nabi Lut. "Aku tidak ingin mereka mengalami kebinasaan." Namun istrinya tidak menanggapi. Ia berlalu begitu saja, meninggalkan Nabi Lut dalam keheningan yang semakin dalam. Pada malam itu juga, Nabi Lut pergi ke tempat berkumpulnya para lelaki Sodom. Mereka sedang berpesta, tertawa keras, saling menggoda, dan banyak dari mereka melakukan perbuatan yang tidak pantas. Nabi Lut berdiri di tengah kerumunan dengan keberanian yang luar biasa. "Wahai kaumku," serunya dengan suara jelas, "mengapa kalian terus-menerus melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kalian? Tidakkah kalian memiliki rasa malu dan rasa takut terhadap Tuhan yang menciptakan kalian?" Seorang lelaki bangkit berdiri dan menunjuk wajah Nabi Lut sambil tertawa mengejek. "Lut, mengapa engkau tidak berhenti mengganggu kami? Kami bahagia dengan apa yang kami lakukan. Kami tidak membutuhkan ceramahmu." Nabi Lut menghela napas panjang. "Aku tidak datang untuk mengganggu kalian. Aku datang untuk menyelamatkan kalian dari perbuatan yang akan mendatangkan murka Tuhan. Kembalilah kepada perempuan. Jangan menyimpang dari fitrah yang telah ditetapkan bagi kalian." Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak, semakin keras daripada sebelumnya. Yang lain berkata, "Apakah hanya engkau yang merasa benar? Jika engkau tidak suka dengan kebiasaan kami, engkau boleh pergi dari kota ini. Kami tidak peduli terhadap ancaman yang selalu engkau sampaikan." Nabi Lut memandang mereka satu persatu dengan tatapan sedih. "Aku tidak memberikan ancaman. Aku hanya menyampaikan peringatan sebelum tibanya hari ketika kalian tidak bisa menghindar dari pembalasan Tuhan." Namun mereka tidak peduli. Mereka pergi meninggalkan Nabi Lut sambil terus menertawakan dan mengejeknya. Hari demi hari berlalu. Hati Nabi Lut semakin hancur melihat kehancuran moral kaumnya. Hingga pada suatu senja, ketika angin bertiup dengan cara yang tidak biasa, datanglah 3 tamu rupawan menuju kota Sodom. Penampilan mereka begitu luar biasa, bagaikan pemuda terbaik yang pernah diciptakan. Mereka berjalan menuju rumah Nabi Lut. Ketika Nabi Lut membuka pintu dan melihat mereka, ia terkejut.
wajah para tamu itu begitu tampan sehingga ia langsung merasa khawatir bahwa kaumnya akan tergoda dan mendatangi rumahnya. Dengan sangat sopan, ia berkata, "Silakan masuk dan bermalamlah di rumahku. Namun aku mohon kalian tidak terlihat oleh penduduk kota." Salah satu tamu tersenyum lembut. "Wahai Lut, jangan khawatir, kami tidak akan mencelakakanmu." Nabi Lut belum mengerti maksud tersembunyi dari kata itu. Ia menutup pintu dengan tergesa-gesa, berusaha agar tidak ada yang mengetahui kedatangan tamu-tamunya. Namun, istrinya melihat semuanya dari jauh. Ia memandang para tamu itu dengan kagum, lalu diam-diam keluar rumah dan berlari menuju kerumunan para lelaki Sodom untuk memberitahu mereka bahwa Lut kedatangan tamu rupawan. Tidak butuh waktu lama, terdengar teriakan dari luar. Suara langkah kaki, suara gaduh, dan teriakan penuh nafsu mulai mendekat. "Lut, bukalah pintu itu." Nabi Lut berdiri di depan pintu, tubuhnya bergetar. "Apa yang kalian inginkan?" serunya meski ia tahu jawaban mereka. "Kami mendengar engkau kedatangan tamu tampan. Keluarkan mereka kepada kami." "Tidak," jawab Nabi Lut dengan suara lantang. "Mereka adalah tamu-tamuku dan melindungi mereka adalah kewajiban bagiku. Wahai kaumku, jangan kalian lakukan kejahatan yang begitu hina ini." Seorang lelaki memukul pintu dengan keras. "Lut, kami tidak peduli dengan kehormatan atau kewajibanmu. Kami hanya ingin para tamu itu." Nabi Lut menahan pintu sambil berteriak, "Wahai kaumku, apakah tidak ada seorang pun di antara kalian yang masih memiliki akal sehat? Mengapa kalian melakukan perbuatan yang bahkan binatang tidak melakukannya?" Kerumunan itu semakin marah dan beringas. Mereka mendorong pintu hingga hampir pecah. Dalam keadaan genting itu, salah satu tamu berkata dari belakang Nabi Lut, "Biarkan mereka, wahai Lut, mereka tidak akan bisa menyentuhmu." Nabi Lut menoleh dengan bingung. "Siapakah kalian sebenarnya?" Pemuda itu menjawab dengan suara tegas namun lembut, "Kami adalah utusan Tuhanmu. Kami datang dengan membawa kabar gembira sekaligus kabar buruk. Kabar gembira bagi orang beriman, kabar buruk bagi mereka yang membangkang." Sebelum Nabi Lut bisa bertanya lebih lanjut, cahaya kuat keluar dari arah para tamu itu. Cahaya itu memukul mata para lelaki Sodom sehingga mereka berteriak kesakitan dan menjadi buta sementara. Mereka jatuh meraba-raba di tanah. "Apa yang terjadi pada mata kami? Lut, apa yang engkau lakukan kepada kami?" Nabi Lut memandang mereka dengan rasa perih yang tak terkatakan. "Aku tidak melakukan apapun. Semua ini adalah pembalasan atas kedurhakaan kalian." Para malaikat itu lalu berkata, "Wahai Lut, bawalah keluargamu pergi dari kota ini sebelum fajar terbit. Azab yang dijanjikan Tuhan akan turun pada kaummu. Akan tetapi, jangan membawa serta istrimu, karena ia termasuk orang yang akan dibinasakan." Mendengar itu, Nabi Lut tersentak. Ia tahu bahwa istrinya telah berpihak kepada keburukan, namun hatinya tetap terluka mendengar keputusan Tuhan. Ia menunduk dan berkata lirih, "Aku tunduk pada ketentuan Tuhan." Ketika fajar hampir tiba, Nabi Lut membawa kedua putrinya keluar diam-diam. Langit tampak berat, seperti menyimpan sesuatu yang sangat menakutkan. Salah satu malaikat berkata, "Berjalanlah terus tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada yang boleh melihat apa yang akan terjadi." Mereka berjalan cepat menembus kegelapan sebelum matahari terbit. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari arah kota Sodom. Tanah bergetar hebat, seakan bumi bergolak dari perutnya. Putri Nabi Lut memegang tangan ayahnya dengan ketakutan. "Ayah, suara apa itu? Apakah kaum itu sedang dihukum?" "Teruslah berjalan," jawab Nabi Lut dengan suara bergetar. "Jangan menoleh." Namun di belakang mereka, istrinya melanggar perintah. Ia menoleh
karena penasaran, ingin melihat apa yang terjadi. Seketika ia berteriak, lalu tubuhnya berubah menjadi batu keras yang berdiri kaku di tengah padang, sebagai tanda bagi generasi selanjutnya tentang akibat dari pengkhianatan. Langit terbuka seakan retak, dan hujan batu api turun dengan dahsyat. Api itu membakar rumah, pasar, jalan, dan seluruh kota tanpa tersisa. Bumi menelan bangunan, lalu membalikan tanah mereka, sehingga kota itu terjungkir dan tenggelam dalam kehancuran. Jeritan penduduk Sodom terdengar untuk sesaat sebelum semuanya lenyap ditelan azab Tuhan. Saat matahari akhirnya terbit, Nabi Lut dan kedua putrinya telah tiba di wilayah yang aman. Mereka memandang jauh ke arah tempat yang dahulu dihuni oleh kaum Sodom, namun kini hanya tersisa kepulan asap dan tanah yang hangus. "Wahai ayah," kata salah satu putrinya dengan suara lemah, "apa yang akan kita lakukan sekarang?" "Kita akan melanjutkan hidup," jawab Nabi Lut sambil merangkul keduanya. "Kita akan memulai semuanya dari awal. Tuhan selalu menolong hamba yang bersabar." Mereka berjalan menuju negeri baru, membawa harapan, kesabaran, dan iman yang tidak pernah padam. Kisah itu terus hidup sebagai pengingat bagi seluruh umat manusia agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan tidak mengabaikan peringatan Tuhan, walaupun hanya satu. Setelah berjalan jauh meninggalkan kota Sodom yang telah binasa, Nabi Lut dan kedua putrinya tiba di sebuah dataran tinggi yang gersang. Tanahnya dipenuhi batu, pepohonan jarang terlihat, dan angin di tempat itu berhembus lebih dingin dari biasanya. Meski begitu, tempat itu jauh lebih aman dibandingkan kota yang mereka tinggalkan. Tidak ada lagi suara teriakan penuh maksiat, tidak ada lagi ejekan kaum yang membangkang, hanya ada keheningan yang panjang menyelimuti dataran itu. Putri Nabi Lut yang sulung memandang ayahnya dengan rasa iba. "Ayah, engkau terlihat sangat lelah. Mari kita beristirahat sejenak di batu besar itu." Nabi Lut tersenyum lembut meski wajahnya tampak sangat letih. "Baiklah, kita beristirahat. Kita telah berjalan sangat jauh dan malam tadi kita tidak tidur." Mereka duduk di bawah naungan batu besar. Udara dingin mengelus kulit, namun kehangatan kasih sayang dan keimanan membuat mereka tetap tegar. Putri bungsu Nabi Lut menatap langit yang mulai cerah dengan mata yang berkaca-kaca. "Ayah," ucapnya pelan, "aku tidak sanggup melupakan apa yang terjadi. Jeritan mereka masih terdengar di telingaku. Mengapa mereka begitu keras kepala? Mengapa mereka tidak pernah mendengarkan nasihatmu selama ini?" Nabi Lut menatap putrinya dengan penuh kasih. "Wahai anakku, manusia yang hatinya telah tertutup tidak akan mampu melihat kebenaran, walaupun kebenaran itu berada tepat di depan mata mereka." Mereka memilih jalan yang salah dan mereka menolak setiap peringatan. Tugas ayah hanya menyampaikan, hidayah adalah milik Tuhan. Putrinya menunduk, mencoba menerima kenyataan itu. Ia berkata lagi, "Ayah, apakah Tuhan murka kepada kita juga? Kita telah meninggalkan rumah kita. Kita kehilangan ibu. Kita tidak memiliki apapun lagi." Nabi Lut memegang tangan putrinya. "Tuhan tidak murka kepada kita. Tuhan menyelamatkan kita. Pengorbanan yang kita alami adalah bentuk ujian agar kita semakin kuat, semakin sabar, dan semakin dekat kepada Tuhan. Ingatlah, tidak pernah ada penderitaan tanpa hikmah." Keduanya terdiam. Hanya suara angin yang terdengar melintasi batu dan rerumputan kering. Malam mulai turun dan langit berubah menjadi gelap pekat. Mereka menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri. Nabi Lut memandang nyala api itu seolah sedang menatap masa lalu yang sulit ia lupakan. "Ayah," kata putri sulungnya, "aku merasa khawatir tentang masa depan. Kita bertiga saja di tempat ini. Bagaimana kita akan bertahan hidup?" Nabi Lut tersenyum dengan penuh keteguhan. "Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Kita akan membangun kembali kehidupan kita
dengan kerja keras dan kejujuran. Putri sulung itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku percaya kepada Tuhan, Ayah, namun rasa takut tetap ada dalam hatiku." "Itu wajar," jawab Nabi Lut. "Rasa takut membuat kita semakin berhati-hati, tetapi jangan biarkan rasa takut membuat kita putus asa. Tuhan selalu bersama orang yang sabar." Hari demi hari berlalu. Mereka mulai bertanam tanaman sederhana, mencari sumber air, dan membangun tempat tinggal yang lebih layak dari batu dan kayu. Walaupun hidup mereka sangat sederhana, ada kedamaian dalam setiap langkah mereka. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi gangguan, hanya ada ketenangan dan ibadah yang tulus kepada Tuhan. Pada suatu pagi yang cerah, putri bungsu Nabi Lut datang membawa sekeranjang kecil yang berisi beberapa biji-bijian dan akar yang berhasil ia kumpulkan. "Ayah, hari ini aku menemukan tumbuhan yang bisa kita rebus untuk dimakan. Aku juga menemukan aliran air kecil di balik bebatuan itu." Nabi Lut tersenyum bangga. "Kerja yang sangat baik, wahai anakku. Tuhan benar-benar menunjukkan jalan kepada siapapun yang berusaha." Putrinya duduk di sampingnya, lalu berkata, "Ayah, apakah ayah pernah menyesal tinggal di Sodom? Seandainya kita tidak tinggal di sana, mungkin kita tidak akan mengalami semua ini." Nabi Lut memandang jauh ke arah cakrawala. "Tidak, wahai anakku, ayah tidak pernah menyesal. Tuhan menempatkan ayah di Sodom bukan untuk menikmati kehidupan yang buruk, tetapi untuk memberikan peringatan kepada mereka. Itulah tugas ayah, dan ayah telah melaksanakannya." Putrinya mengangguk. "Ayah, aku bangga padamu." Nabi Lut membelai kepala putrinya dengan lembut. "Dan aku bangga pada kalian berdua. Kalian telah melalui ujian yang sangat berat. Namun, sekalipun hidup mereka damai, ada satu hal yang terus membayangi dalam pikiran putri-putri Nabi Lut. Mereka menyadari bahwa mereka hidup terisolasi. Tidak ada keluarga lain, tidak ada calon suami, tidak ada masyarakat, hanya mereka bertiga. Pada suatu malam, setelah Nabi Lut tidur, kedua putrinya berbicara dengan suara rendah. "Kakak," ucap yang bungsu dengan gelisah, "kita tidak mungkin selamanya hidup tanpa keturunan. Ayah sudah tua. Jika kita tidak melakukan sesuatu, garis keturunan keluarga kita akan berakhir." Putri sulung menghela napas panjang. "Aku juga memikirkan hal itu, namun aku takut membuat keputusan yang salah. Aku tidak ingin berbuat sesuatu yang dibenci Tuhan. Ayah tidak akan menikah lagi. Tidak ada satupun orang lain di sekitar kita. Tidak ada jalan lain kecuali melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran kita sebelumnya." Putri sulung terdiam sangat lama. Wajahnya dipenuhi konflik batin yang sangat berat. Jika itu satu-satunya cara untuk memastikan ayah memiliki keturunan, maka kita harus melakukannya dengan penuh kehati-hatian agar ayah tidak merasa terbebani. Malam itu mereka membuat keputusan yang berat dengan pikiran yang diliputi kebingungan. Mereka memberikan minuman kepada ayah mereka tanpa ia sadari hingga beliau tertidur sangat pulas. Mereka akhirnya melakukan tindakan yang kelak menjadi pelajaran besar bagi seluruh manusia bahwa keadaan yang ekstrem dapat membawa seseorang pada keputusan yang sulit, namun Tuhan tetap menilai hati dan niat setiap hamba. Pada hari berikutnya, Nabi Lut tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Kedua putrinya pun tidak mengatakannya. Mereka hanya berharap bahwa Tuhan mengetahui alasan mereka dan akan memberikan jalan yang benar bagi keturunan mereka. Beberapa waktu kemudian, putri sulung melahirkan seorang anak laki-laki, dan putri bungsu pun melahirkan seorang anak laki-laki beberapa waktu setelahnya. Anak-anak itu tumbuh menjadi dua bangsa yang kelak dikenal sebagai Amon dan Moab. Suatu pagi, Nabi Lut melihat kedua cucunya bermain di depan rumah kecil yang mereka bangun. "Anak-anakku," ucap Nabi Lut kepada kedua putrinya, "Tuhan telah memberikan kehidupan baru kepada kita.
Walaupun kita telah kehilangan begitu banyak, Tuhan tetap memberikan pengganti. Jangan pernah berhenti bersyukur." Putri sulung berkata pelan, "Ayah, apakah ayah bahagia?" Nabi Lut tersenyum dan berkata, "Selama kita bersama Tuhan, selama kita hidup dengan iman, aku bahagia." Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan. Cahaya matahari menyinari wajah Nabi Lut, wajah yang penuh keteguhan, kesabaran, dan cinta kepada Tuhan. Perjalanan hidup beliau adalah bukti bahwa kebenaran tidak akan pernah padam meski berada di tengah lautan kebatilan. Dan kisah itu terus hidup sepanjang zaman, menjadi pelajaran abadi bagi setiap manusia bahwa ketika hati telah keras, tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengubahnya kecuali Tuhan. Bahwa peringatan harus disampaikan meski ditolak. Bahwa keburukan, sekuat apapun ia berkembang, pada akhirnya akan dihancurkan oleh keadilan Tuhan. Dan bahwa mereka yang berpegang pada iman akan selalu menemukan jalan keselamatan, bahkan dalam keadaan paling gelap sekalipun. Hari demi hari berlalu, dan dua cucu Nabi Lut tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, lincah, dan cerdas. Mereka sering berlari di antara bebatuan, tertawa dengan suara yang memenuhi kesunyian lembah. Nabi Lut sering duduk di bawah pohon kecil yang tumbuh dekat rumah mereka, memperhatikan kedua cucunya bermain sambil memegang tongkat kayunya. Hatinya terasa hangat setiap kali melihat mereka tertawa, seakan seluruh kepedihan masa lalu memudar sedikit demi sedikit. Suatu sore, ketika matahari menurunkan sinarnya secara perlahan dan membiarkan langit dipenuhi cahaya keemasan, Nabi Lut memanggil kedua cucunya. "Kemari, wahai anak-anakku, duduklah di samping kakek." Kedua bocah itu berlari dengan penuh kegembiraan, lalu duduk di sisi Nabi Lut. Yang satu memegang batu kecil yang ia temukan dan berkata, "Kakek, lihatlah ini. Aku menemukan batu berbentuk aneh. Apakah ini penting?" Nabi Lut mengelus kepala cucunya. "Segala sesuatu di dunia ini memiliki tujuan. Batu kecil itu mungkin tampak tidak berarti, tetapi Tuhan menciptakan segala hal dengan hikmah." Cucu yang lain bertanya, "Kakek, apakah dunia di luar tempat ini sangat besar? Ibu pernah berkata bahwa Sodom dulu adalah kota besar dengan banyak orang." Nabi Lut terdiam sejenak. Sodom, sebuah nama yang membuat hatinya terasa diremas, namun ia harus menjawab dengan bijak. Benar, dunia sangat luas. Sodom dahulu adalah kota yang besar, namun sayangnya mereka memilih jalan yang salah. Karena itulah Tuhan membinasakan mereka. Kedua bocah itu saling memandang, lalu bertanya lagi, "Apakah Tuhan akan membinasakan kita juga, kakek?" Nabi Lut tersenyum lembut. "Jika kita hidup di jalan yang benar, Tuhan tidak akan pernah membinasakan kita. Tuhan mencintai hamba yang jujur, sabar, dan selalu bersyukur." Mereka mengangguk. Lalu mereka berlari kembali bermain, meninggalkan Nabi Lut yang kini memandangi gunung-gunung di kejauhan. Angin membawa kenangan masa lalu, wajah-wajah penduduk Sodom yang menolak kebenaran, seruan-seruan Nabi Lut yang tidak didengarkan, dan peristiwa malam yang mengguncang dunia mereka. Di belakangnya, putri sulung menyapa, "Ayah, aku melihat ayah termenung lagi." "Ayah hanya sedang mengingat masa lalu," jawab Nabi Lut. "Terkadang kenangan datang begitu saja." Putrinya duduk di samping Nabi Lut. "Ayah, apakah ayah masih bersedih?" "Sedikit," jawab Nabi Lut jujur. "Namun aku juga bersyukur. Tuhan masih memberikan kita kehidupan baru, dan aku bangga melihat kalian tetap kuat." Putrinya tersenyum kecil. "Kami juga berusaha menjadi kuat karena ayah sudah mengajarkan kami begitu banyak hal." Senja itu berlalu dalam kehangatan keluarga kecil tersebut hingga malam turun dengan perlahan. Bintang-bintang memenuhi langit dan angin malam menghembus lembut. Beberapa tahun berlalu lagi dan anak-anak itu tumbuh menjadi remaja. Mereka semakin ingin tahu tentang dunia luar. Suatu hari, cucu sulung Nabi Lut mendekatinya dan berkata, "Kakek,
Aku ingin melihat dunia di luar lembah ini. Aku ingin mengetahui apakah ada manusia lain selain kita." Nabi Lut menatap remaja itu dalam-dalam. "Keinginanmu adalah hal yang wajar. Setiap manusia ingin mengenal dunia. Namun, dunia tidak selalu baik. Di luar sana ada kebaikan, tetapi ada juga keburukan. Engkau harus mempersiapkan dirimu dengan ilmu, iman, dan akhlak yang kuat sebelum melangkah." Cucu itu mengangguk. "Aku ingin belajar dari kakek sebelum aku pergi." Maka, Nabi Lut mulai mengajarinya banyak hal tentang kejujuran, tentang kesabaran, tentang keadilan, tentang bagaimana memperlakukan manusia lain dengan penuh adab, dan tentang pentingnya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dalam keadaan. Suatu malam, cucu itu bertanya, "Kakek, apakah kakek masih mencintai kaum yang dahulu menolak kebenaran?" Nabi Lut menjawab dengan suara tenang, "Aku merasa sedih kepada mereka karena mereka memilih jalan yang salah. Aku tidak membenci mereka, tetapi aku membenci perbuatan mereka. Setiap nabi tidak pernah membenci kaumnya, meski kaumnya menolak mereka, bahkan menyakiti mereka." Cucu itu terdiam, lalu berkata, "Aku ingin menjadi manusia yang lebih baik dari mereka." "Itu adalah keinginan yang sangat mulia," kata Nabi Lut. Beberapa bulan setelah itu, kedua cucu Nabi Lut yang kini sudah tumbuh menjadi dua pemuda, memutuskan untuk pergi menjelajahi daerah di luar lembah. Putri-putri Nabi Lut tampak khawatir, namun Nabi Lut berkata, "Biarkan mereka pergi. Mereka butuh dunia, dan dunia butuh mereka." Sebelum berangkat, salah satu cucu memeluk Nabi Lut dan berkata, "Kakek, doakan kami agar kami menemukan kehidupan yang baik dan menjadi manusia yang berguna." Nabi Lut mengangkat tangannya dan berdoa dengan penuh perasaan, "Tuhan, lindungilah mereka, kuatkanlah iman mereka, dan jadikan mereka pembawa cahaya di tempat manapun mereka melangkah." Kedua pemuda itu pergi, membawa tas kecil dan tongkat kayu. Mereka memandang ke belakang, melihat Nabi Lut dan ibu-ibu mereka melambaikan tangan. Lalu, mereka berjalan menuju lembah yang sepi, menuju takdir baru. Berhari-hari, mereka berjalan, menelusuri padang pasir, melewati sungai kecil, dan mendaki perbukitan. Mereka mulai menemukan tanda-tanda kehidupan, jejak kaki manusia, sisa api unggun yang sudah lama padam, dan suara-suara hewan peliharaan dari kejauhan. "Aku rasa kita tidak sendirian di dunia ini," kata yang sulung. "Tentu saja," jawab yang bungsu. "Kakek pasti tahu ada manusia lain, tetapi ia ingin kita mengetahuinya dengan usaha sendiri." Mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di sebuah dataran luas. Di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terpaku. Sekelompok manusia, puluhan jumlahnya, sedang bekerja membangun rumah dari tanah liat. Salah satu dari mereka melihat kedua pemuda itu dan berteriak, "Lihat, ada pendatang." Penduduk itu mendekat. Mereka tidak tampak memusuhi, bahkan terlihat ramah. "Dari mana kalian datang?" tanya seseorang. Pemuda sulung menjawab, "Kami datang dari lembah di sebelah timur. Kami datang untuk mengenal dunia dan hidup bersama manusia lain." Penduduk itu tersenyum. "Selamat datang. Kami senang menerima kedatangan kalian." Dari sanalah kedua pemuda itu mulai mengenal dunia baru, membangun peradaban, menikah, memiliki keturunan, dan akhirnya membentuk dua bangsa besar yang kelak dikenal sebagai bangsa Amon dan bangsa Moab. Kedua bangsa itu tumbuh dari garis keturunan Nabi Lut, menjadi bukti bahwa meski sebuah kaum dihancurkan, kehidupan dan rahmat Tuhan tetap berjalan melalui mereka yang beriman. Sementara itu, Nabi Lut yang semakin tua menyaksikan dari kejauhan perkembangan cucu-cucunya melalui kisah-kisah yang mereka bawa setiap kali kembali menjenguknya. Hatinya dipenuhi kebahagiaan dan rasa syukur yang tidak terhingga. "Ayah," kata putri sulung suatu hari,
ketika mereka semua duduk bersama. Lihatlah anak-anak itu. Mereka telah menjadi manusia baik seperti yang ayah harapkan. Nabi Lut tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ini semua karena rahmat Tuhan. Jangan pernah berhenti bersyukur. Mereka menghabiskan sore itu dalam kedamaian. Angin lembut berhembus membawa aroma tanah subur. Seakan alam pun ikut merayakan kehidupan baru yang berkembang dari keturunan orang beriman. Dan demikianlah kehidupan Nabi Lut berakhir dalam ketenangan setelah menjalani ujian demi ujian, perjuangan demi perjuangan, hingga akhirnya menyaksikan bagaimana Tuhan menggantikan duka yang mendalam dengan kehidupan yang penuh harapan. Kisahnya menjadi pelajaran bagi setiap generasi manusia bahwa kebenaran harus diperjuangkan, bahwa kesabaran tidak akan pernah sia-sia, dan bahwa kehancuran hanyalah akhir bagi mereka yang menolak petunjuk, bukan bagi orang yang tetap teguh di jalan Tuhan.